Keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Indonesia dan beberapa negara lain dari daftar negara berkembang atau developing countries menjadi negara maju diduga berawal dari keinginan Amerika Serikat yang ingin memperbaiki neraca dagangnya. Selama ini neraca dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia selalu defisit. Lantas apa dampak keputusan Amerika Serikat itu terhadap Indonesia? Kita melihat ulasan berikut ini. Kita akan melihat bahwa pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data yang kami peroleh dari News Research Center menunjukkan bahwa USTR atau United States Trade Representative mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan keluarnya Indonesia dari daftar negara-negara berkembang ini berbarengan dengan Tiongkok dan juga India serta ada beberapa negara lain yang selama ini memang dianggap lebih mendapat keuntungan dari hubungan dagang dengan Amerika. Kalau kita masuk kategori negara maju, secara teori memang baik, tetapi dampaknya adalah yang pertama, Indonesia tidak akan mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan seperti bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor impor. Kemudian juga ada hak-hak tertentu yang dicabut dari Indonesia, seperti kelonggaran masa transisi yang lebih lama sebelum mengimplementasikan perjanjian dagang. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh apa sebetulnya dampak dari berubahnya status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, di Newsroom Metro TV telah hadir bersama saya Ketua HIPMI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ajib Hamdani. Mas Ajib, selamat sore. Selamat sore, Leo. Terima kasih sudah hadir ya. Mas Ajib, kalau kita melihat tadi, USTR sebagai lembaga yang sangat kuat pengaruhnya di Amerika Serikat mengatakan bahwa Indonesia keluar dari posisi negara berkembang jadi negara maju. Sebagai pengusaha, Anda setuju, menikmati, senang atau tidak? Sebenarnya begini, kalau konteks setuju atau tidak itu poin yang kedua, Leo, menurut saya. Hal pertama yang perlu kita cermati dan kita kritisi adalah sebenarnya konsideran yang dipakai untuk mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang atau emerging country ke negara maju itu relevan atau tidak. Karena kalau ukuran-ukuran ekonomi menurut saya sangat kurang. Pertama tentunya dari GDP per kapita. Kita masih di angka 3.800 US dollar per tahun. Kalau kita konsisten dengan definisi negara maju harusnya di angka 8.000 US dollar per tahun. Minimal 8.000 US dollar per tahun. Per tahun. Artinya itu baru masuk ke definisi negara maju. Belum tingkat Gini rasio kita masih 0,38, masih sangat. Jadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin masih tinggi. Artinya itulah salah satu tolok ukur kita belum masuk ke definisi dan kategori negara maju. Tapi kan secara teori alangkah lebih baiknya suatu negara yang bermartabat seperti Indonesia itu sama-sama seperti Amerika Serikat. Kita bisa bernegosiasi dengan baik karena sama-sama negara maju dan itu akan lebih menguntungkan Indonesia. Bukan begitu ya? Itu secara status aja. Jadi kalau secara status disebut negara maju itu memang bagus. Tapi sebenarnya ketika kita hilang status sebagai emerging country, maka secara otomatis hilang pula status keistimewaan yang melekat pada emerging country. Misalnya, kalau kita berbicara di sini adalah GSP kita, Generalized System of Preference atau fasilitas bea. Seharusnya ketika kita masuk ke definisi emerging country, kita mendapatkan fasilitas dengan biaya masuk yang lebih murah. Tapi ketika kita masuk ke definisi yang menurut USTR itu adalah negara maju, maka otomatis ini hilang semua. Leo bisa bayangin, sebenarnya bulan ini kita juga sedang mengajukan beberapa komoditas tambahan untuk masuk ke fasilitas biaya masuk ini. Misalnya produk hortikultura. Untuk GSP ya? Untuk GSP. Generalized System of Preference. Karena itulah bagian dari hak yang melekat atas emerging country. Tetapi ketika status kita masuk menjadi negara maju, Leo bisa bayangin negara maju yang di Asia itu paling Singapura, Hong Kong, let's say Korea Selatan itu. Jepang juga dan Korea Selatan. It means mereka udah sekitar 10.000 US dollar per tahun ke atas. Dan itu sangat-sangat nggak masalah ketika terjadi persaingan yang begitu ketat dengan konteks Amerika. Katanya begini Mas Ajib, kenapa Amerika melakukan itu, mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang? Karena Indonesia selalu menikmati surplus. Kalau kita lihat data tahun 2019, kita menjual barang ke Amerika senilai 17,72 miliar dolar. Sementara kita membeli barang dari Amerika Serikat itu hanya sekitar 9,26 miliar dolar, sehingga kita surplus 8,46 miliar dolar. Dan kalau kita melihat Tiongkok, India, ada negara lain juga yang kemudian dicabut dari status negara berkembang, semuanya surplus terhadap Amerika Serikat. Dan Donald Trump kita tahu tidak terlalu suka dengan negara-negara yang dalam tanda petik lebih untung daripada Amerika. Itu bagaimana? Sepakat. Kalau kita melihat angka dari neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika, ini menjadi sebuah alasan yang cukup jelas kenapa
Presiden Amerika Serikat ingin mencabut hak yang melekat atas emerging country di Indonesia. Karena memang struktur perdagangan antara Indonesia dengan Amerika itu menyumbang kontribusi negatif atas current account-nya di Amerika. Jadi ketika ini pemerintahan Amerika sudah punya hitungan, ketika dari emerging country kita dihapus statusnya, maka otomatis akan memberikan kontribusi positif dari konteks Amerika. Jadi saya pikir pendekatan yang dipakai oleh pemerintah Amerika dalam mencabut status emerging country Indonesia adalah sekedar pendekatan dari ego sektoral Amerika sendiri. Ketika mereka ingin lebih menyeimbangkan current account-nya Amerika. Kira-kira begitu aja. Kita bisa mengatakan ini keluarnya Indonesia dari status negara berkembang menjadi negara maju bersamaan dengan Tiongkok, India, dan beberapa negara lain, itu bagian dari perang dagang tidak? Karena kalau kita tahu kan sampai sekarang perang dagang atau ketegangan dagang Amerika dan Tiongkok terutama itu masih berlangsung. Ya, sebenarnya ini lebih ke efek psikologis karena sebenarnya angka ini tidak begitu signifikan. Tetapi Amerika betul-betul bisa memetakan secara detail dan secara jelas tentang current account mereka yang bisa memberikan kontribusi defisit. Dan saya pikir misalnya Indonesia diberikan ketetapan dan ketentuan seperti ini, maka ini menguntungkan buat Amerika. Jadi saya pikir ini adalah efek dari melebarnya perang dagang antara Amerika dan China, dan sedikit banyak Indonesia kena imbasnya karena ini kita kena kebijakan pukul rata dari pemerintah Amerika. Jadi kita seperti pelanduk yang ada di tengah-tengah gajah Amerika dan Tiongkok, dan kita ikut kejepit begitu ya? Ibaratnya ini collateral damage sebenarnya. Collateral damage. Kalau kita melihat lagi Mas Ajib, bahwa apa sih yang kita beli dari Amerika Serikat itu ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa beli dari negara lain karena tidak tumbuh. Misalnya gandum. Betul. Kita tahu Indonesia mungkin sejak zaman Orde Baru lebih senang makan mie instan daripada makan nasi. Di Papua saudara-saudara kita yang punya sebenarnya makanan tradisional sagu, akhirnya ikut makan mie instan, makan makanan-makanan lain yang dari gandum. Termasuk roti ya. Jadi, termasuk roti. Iya, karena budaya kita sudah mulai bergeser dan kita adalah pasar yang sangat gemuk. Bayangin kita punya 270 juta orang. Artinya ini sebagai market yang luar biasa, dan berbicara ini kan komoditas-komoditas yang dibutuhkan. Gandum, kapas, kedelai, jagung. Jagung sebenarnya kita masih kita sudah surplus, tapi karena kita tidak bisa mengatur siklus panen, maka kita masih di fase-fase tertentu kita butuh impor juga memang. Kalau kita melihat juga ada pesawat dan suku cadang, memang kan menarik mencermati persaingan dagang hegemoni Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kalau kita bicara pesawat, Mas Ajib, kita beli Amerika Rusia. Rusia Boeing, udah itu aja. Ya, tapi mungkin di Indonesia Rusia masih belum begitu masuk karena ada sejarah kurang bagus juga. Jatuhnya Sukhoi. Betul. Kalau kita bicara Boeing, kita kemudian misalnya karena status negara maju ini kita tidak menjadi lebih mahal untuk beli pesawat. Apakah kemudian ada alternatif untuk let's say kita lebih banyak beli dari Airbus misalnya, Uni Eropa, atau seperti apa? Ya, sebenarnya dalam beberapa sektor khusus seperti ini membutuhkan saya pikir tidak sederhana masalah ekonomi. Berbicara keputusan untuk membeli beberapa barang yang spesifik seperti ini, kita tidak bisa, istilahnya begini Leo, ada beberapa komoditas dan beberapa sektor yang tidak bisa pendekatan bisnis ansih gitu. Ada beberapa faktor yang lain, termasuk terutama di pesawat. Ya seperti kita ingat, ada tragedi ketika kita juga akan proses negosiasi dengan Maksudnya ada Rusia. hal lain di luar sekedar bisnis yang harus dijaga dalam hubungan Indonesia dengan Amerika? Iya, betul. Dan itu saya pikir ukuran-ukurannya akan bersifat relatif jadinya. Yang bisa kita hitung secara ekonomi adalah secara kuantitatif adalah faktor ekonominya. Kalau kita bicara misalnya hortikultura, Mas Ajib, ini kan kita juga bisa memproduksi buah. Walaupun kalau kita ke toko-toko buah di kota-kota besar, kebanyakan orang-orang lebih senang makan buah yang bukan dari Indonesia, sebagian dari Amerika, karena lebih bagus, lebih besar, lebih seragam, lebih menarik, dan katanya bisa jadi lebih murah. Dua hal jadi problem di Indonesia sebenarnya Leo. Kalau kita sedikit menukik ke contoh hortikultura, kita ini kelemahan di quality control sama sustainability supply. Kita bisa aja misalnya produksi misalnya durian, tapi kita nggak bisa punya durian sepanjang tahun gitu. Kita punya apel, tapi apel dari China tidak itu bisa awet terus, seperti Thailand misalnya. Jadi permasalahan kita di quality control dan sustainability supply. Artinya memang banyak komoditas yang secara overall kita bisa surplus, tapi kita masih tergantung dengan impor dari negara lain. Masalahnya begini Mas Ajib, dengan Amerika kan sebenarnya hubungan dagang Indonesia dan Amerika sekarang sudah tidak terlalu besar. Katakanlah misalnya kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, dengan India mungkin tidak terlalu signifikan. Lalu apa pentingnya kita memperjuangkan status negara berkembang? Kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Newsline Business segera kembali.
Keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Indonesia dan beberapa negara lain dari daftar negara berkembang atau developing countries